Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'uda wa man nasara wa ala amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah atas karena nikmat hidayah taufik inayahnya dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli ni'amihi. Semoga kita didawamkan dalam kajian kitab ini, kitab Tafsirul Jalalain karya Al-Hafidh Syekh Jalalul Mahali Jalaluddin As-Suyuti yang disarah oleh Al-Hafidh Billah Al-Arif Billah Ahmad ibn Muhammad As-Sawi Al-Maliki Al-Khuluti dengan kitabnya Khasiatus Sawi. Semoga kita mendapatkan barokah manfaat, didawamkan, diridhoi oleh Allah dalam kajian kitab ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita dimasukkan menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Marilah kita tawasulkan kajian kitab ini pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan mu'alif hadal kitab, kitab Tafsir Jalalain Al-Hafidh Al-Arif Billah Jalaluddin Mahalli wa Jalaluddin Suyuti yang disarah oleh kitab Khasiatus Sawi ala Tafsiril Jalalain di Arif Billah Ahmad ibn Muhammad As-Sawi Al-Maliki Al-Khuluti. Nafa'anallah bi'ulumihim wa lihadhi niyah wa kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa kalimatih. Bismillahirrahmanirrahim. Tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maulas asih ing dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang maulas asih ing akhirat. Loko kita tahalukkan niat kita untuk ibadah kepada Allah dengan tasmiyah kita lafadzkan agar menguatkan hati kita bahwasanya kajian ini benar-benar kita niatkan untuk ibadah, tidak lain agar kita mendapatkan ridhonya Allah, barokah manfaat, dan didawamkan dalam kajian ini dengan menyebut asmane pangeran Ar-Rahman kang maulas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahim kang maulas asih ing akhirat. Loko Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Ayat ke-27. Kita kemarin membahas mengenai ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-24, 25, 26. Di dalam ayat sebelumnya bahwasanya innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza radallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Jadi alladzina di situ itu dinaatkan kepada al-fasikin. Itu di ayat ke-27, alladzina yanquduna ahdallah. Siapa mereka-mereka itu yang telah memutus ahdallahi, perjanjian Allah yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab para anbiya sebelumnya, yaitu mereka orang-orang fasik. Jadi ayat ke-27 ini menerangkan siapa orang-orang fasik yang telah disesatkan dengan ayat
Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha wa amma fa'ammal ladzina amanu fa'lamuna annal haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Jadi orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang mempertanyakan apa yang dituju oleh Allah dengan menyebutkan sesuatu yang remeh. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya ba'udoh, zubab, ba'udoh itu adalah serangga kecil yang mempunyai sayap. Ba'udoh itu ya samal ba'ud. Jadi mufrad dari ba'ud wa sighatul baqa, serangga yang mempunyai sayap. Itu dianggap remeh oleh mereka. Bahkan mereka menuduh bahwa permisalan itu yang membuat adalah Muhammad, bukan Allah. Allah itu azim, besar, agung. Kenapa harus membicarakan di dalam Quran, di dalam qaulnya, kalamnya, sesuatu yang remeh, sesuatu yang hakir, hasisah, sesuatu yang tidak ada kualitas menurut mereka, bahwasanya sesuatu yang remeh itu tidak memiliki hikmah dalam penciptaannya. Tetapi kalau memang ingin memberikan satu permisalan yang agung, Allah mampu. Maka diberikan permisalan yang remeh. Remeh ini pun dianggap oleh mereka bahwasanya nggak layak Allah memberikan permisalan ini di Quran. Yang Quran itu suatu yang suci, Allah agung, yang dibicarakan kok ba'udoh, ankabut, zubab. Inilah yang menjadi sebab mereka itu menutup dirinya dengan kekufuran tuduhannya itu. Maka Allah memberikan satu penjelasan, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Allah tidak akan malu memberikan permisalan yang mereka anggap remeh itu. Ayyadriba masalan ing biro-biro permisalan, ing permasalahan ya ja'al dadekake permisalan. Wa ma fawqaha lan sak ndure, wama lan sesuatu itu menjadi nakiroh. Apa ba'udotan yo ing biro-biro nyamuk. Ba'udoh itu mufrad dari ba'ud, yaitu nyamuk, serangga yang mempunyai sayap, serangga kecil. Wama fawqa fama fawqa cak ndure juga tidak halu. Dalam jism lebih besar, tapi dalam hakikahnya lebih hina lagi, nggak akan malu Allah memberikan permisalan itu. Bahkan ba'udoh yang mereka anggap itu sangat remeh. Mereka tidak tahu penciptaan ba'udoh itu. Ba'udoh itu bisa menciptakan hewan yang besar, gajah pun bisa mati. Malaria, penyakit malaria itu banyak menghantui masyarakat di perhutan. Di Kalimantan sana, di Papua, kita digigit malaria bisa mati, badan kita besar. Gajah pun bisa mati dengan ba'udoh yang kecil itu. Itulah hikmah penciptaannya. Di situ ada khurtum, ada terus apa itu, nahyah, sayapnya, memiliki sayap, keseimbangan sayap ketika keterpa angin. Bagaimana menciptakan itu? Jadi sayap itu bisa menyeimbangkan tubuh ba'udoh ketika terpa angin. Lalu khurtum, dia memiliki khurtum. Khurtum itu ya seperti untuk nyubris darah itu. Penciptaan itu sehingga ketika mancap pun jawangking iso nyekot darah. Penciptaan itu bukan hal sepele ba'udoh, tapi dianggap mereka orang-orang kufar, orang Yahudi yang diberikan permisalan seperti itu. Mereka mengatakan ini bukan permisalan dari Allah, yang membuat adalah Muhammad. Tuduhan itulah sehingga ketika ayat itu datang, mereka tidak mau menerima ayat. Maka di ayat yang lain, wa idza tuliyat ayatum zadatum imanan. Itu yang menjadikan iman itu sebenarnya bukan ayatnya itu. Ayat itu sebagai lantaran, wasilah, diletakkan asbab musabab oleh Allah. Musabibnya siapa? Allah yang menyebabkan tambah imannya. Tapi diletakkan di dalam ayat itu. Sama dengan ini, innallaha la yastahi yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzi amanu fa ya'lamuna annahu haqqu. Orang-orang yang iman akan mengatakan, akan ngerti, ya'lamuna annahu satune permisalan iku hak dari pengirane. Sedangkan mereka yang kufar
Fa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza radallahu bi hadzal misal. Apa sing dikata-kata pengiran permisalan yang remeh begini, ini perbuatanmu ini Muhammad. Mereka menuduh itu, mereka mengucapkan itu, enggak mungkin Allah ini adalah buatanmu. Apa sing dikata pengiran, oh pengiran ki agung sing diomongne kok mek nyamuk, mek zubab. Sebagai tamsis apa nih? Apa sih dikata Allah? Kata apa? Mengenai apa terhadap permisalan ini? Dan istifham itu sebagai pengingkaran, kumubtada. Sehingga mereka dengan ayat ini yudillu bihi kasiron. Mereka tersesatkan dengan ayat ini. Yudillu maka disesatake, nyesatake ngono sapa Allah. Jadi Allah itu menyesatkan mereka bihi kelawan ayat masalah ini. Bihadzal masalah kasiron ngake. Anil haki, karena mereka itu menutup dirinya. Wayahdi lan paring hidayah bi kelawan masalah kasiron ngake. Siapa yang mendapatkan hidayah? Wong-wong mukmin sing imani bahwasanya annahul haqqu min rabbihim wa ma yudillu bi illal fasikin, dan tidak akan menyesatkan sapa Allah. Allah tidak akan menyesatkan bi kelawan masal ini tadi, ayat ini, illa kecuali al-fasikina, wong-wong fasik. Di ayat ke-27 ini dijelaskan siapa mereka wong-wong fasik itu. Alladzina iku naat. Jadi naat kepada pana lil fasikina. Dinaatkan kepada bagi lil fasikin, wong-wong kang fasik. Alladzina wong akeh. Manutnya sapa al-fasikina, wong-wong fasik. Siapa mereka itu wong-wong fasik? Alladzina yang kuduna, yaiku wong akeh yang kuduna kang padha mutus ngono. Sapa alladzina wong-wong fasik ahdallahi ing perjanjiane pengiran. Orang-orang fasik itu di ayat ke-27 ini dijelaskan mereka lah yang telah memutus rantai atau riwayat atau cerita yang diceritakan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya para anbiya, yaitu mereka tidak mau menerima bahwasannya Muhammad itu adalah khatimul anbiya. Ahdullahnya di sini apa? Iman bi Muhammad. Yang kuduna kang podo mutus ngono sapa wong fasik ahdullahi ing janjine perjanjiannya Allah. Perjanjiannya makhluk dengan Allah. Allah telah menjanjikan ketika menciptakan Nabi Adam itu nanti akan ada khatimul anbiya. Bahkan ketika Nabi Adam diciptakan, Allah itu menciptakan samawat, langit. Sumastawa ilal arsy sab'a samawat. Lalu menyempurnakan menjadi 7 tingkatan langit, menguasai langit atas. Wa khalaqal arsy, lalu diciptakan arsy, ciptaan yang paling besar. Sehingga ketika atas ini sudah ditaklukkan, Allah akan bisa ada, disempurnakan oleh Allah, akan ada kehidupan di bumi. Karena penciptaan yang paling besar itu adalah arsy. Wa khalaqal wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa sakhkhara lakum apa itu fulka litajriya fil bahri bi amrillah bi iznillah wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumul laila nahara wal laila daibaini, sehingga semua yang ada di dalam atas ini tunduk kepada umatnya Nabi Muhammad, melayani umatnya Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Adam ini diciptakan, itu tertulis nama Muhammad. Ketika Nabi Adam diciptakan, bainal jasad wa ruh, ketika menciptakan langit, lalu sab'a samawat, summa khalaqal arsy wal jannah, lalu menciptakan swarga yang sebagai amkana fiha Adam wa Hawa. Wa kataba fi abwabil arsy fi abwabil jannah, lalu Allah menulis maktubun, di situ tertulis di pintu-pintu abwab surga, wal awraq wal khaimah, nama Muhammad. Wa innama Adam bainal jasad wa ruh, Nabi Adam belum dihidupkan, masih diciptakan berbentuk jasad, waktu belum dikumpulkan. Wala mahyahu, dan ketika Allah
membangunkan, menghidupkan Adam. Rofa'a, maka mengangkat Adam ini. Rofa'a ro'sahu, mengangkat kepalanya. Wa ro'a, ketika rofa'a mengangkat kepalanya, ro'a alal atasi, di atas maktuban tertulis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika khotohu syaiton, Nabi Adam digoda oleh syaiton, fa'anzala fil ardi wa taba, lalu taubat keduanya. Ketika digoda untuk memakan buah koldi, kan diturunkan ke bumi. Di situ Nabi Adam taubat, wastasfa'a, lalu meminta syafaat. Keduanya ini minta syafaat bihaqi Muhammadin, kelawan haknya Muhammad. Minta syafaatnya Allah dengan haknya Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu awalus syafi' wa alal walu musaffa, yang pertama diberi syafaat dan yang pertama mendapatkan syafaat. Nah ini Nabi Adam, berarti nurnya Nabi Muhammad itu sudah diciptakan, karena tertulis Nabi Adam di situ melihat rofa'a ro'sah wa ro'a maktuban al arsi lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terjadi ngaji interaktif antara Allah dengan Nabi Adam. Bukan berarti Allah ini nggak tahu, ditanya Nabi Adam, khailahu, lalu diwahyukan kepada Nabi Adam. Ditanya Nabi, ma Muhammad wa man Muhammad. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Kullama khalaqtani tamamta fi khalqi ra'aitu maktubun ala arsy lafaz la ilaha illallah wa qaranta ismahu ala ismi. Tidak mungkin kalau dia itu bukan akramul khalqi, kamu sandingkan namanya, disandingkan dengan namamu, kau sandingkan namamu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sodakta ya Adam. Sehingga Nabi Adam bilang, ma ghafartani illa bihaqi Muhammadin. Bahkan Ibnu Abbas ini menceritakan, laula Muhammadin ma khalaqtuka, kalau seandainya tidak karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau. Ini tafsirnya di dalam Ibnu Abbas. Sehingga na'am, nah ini Anda ngaji dengan Allah ini. Oh, kita harus ngaji, wong ya Nabi Adam aja ngaji, diberi diajari oleh Allah mengenai haknya Muhammad ini, minta syafaatnya Muhammad. Itulah perjanjian yang ada antara manusia dengan Tuhannya, yang mana bahwasannya Allah itu mengabarkan di dalam kitab-kitab para anbiya bahwasannya ada kabar nanti akan ada khatimul anbiya, khatimun nabi, sayyidu waladika, ono nama Adam, yo bendoro penghulu dari anak putumu, akhirul anbiya, khatimul anbiya, yaitu Rasulullah SAW. Ini yang diputus oleh orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik itu siapa? Alladzina yang dinaatkan kepada lil fasik. Alladzina ini manutnya lil fasik, ya mereka yang kuduna, yang mutus. Siapa wong fasik? Ahdallah, yang berjanjiannya Allah. Mayo perjanjian ahadahu, kan janjiake ngono ing masallallahu ilaihi maring mereka fil kutubi, ing dalam kitab. Jadi telah dijanjikan kepada umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Zabur, umatnya Nabi Musa, sampai umatnya Nabi Isa, bahwasanya nanti akan turun khatimul anbiya, yaitu Muhammad. Qauluhu ma'ahadahu, tegese ahadu ilaihim fil kutubi, yang telah dijanjikan oleh Allah ma ilaihim maring mereka fil kutubi, ing dalam biro-biro kitab Allah. Inna ma fassarul masdar, maka fusirul masdar, ditafsiri apa masdar al kharijiyana kang jopo. Masdar bismil maf'ul, kelawan ism maf'ul. Jadi masdar itu menjadi ism maf'ul, yaitu yan kuduna ahdallah, yang memutus ahdallah itu masdar. Ahdan itu perjanjian, yang perjanjiannya Allah. Ahdallah perjanjiannya Allah, itu sebagai ismul maf'ul. Lianal ahda, karena sedunia perjanjian Allah jiwa, ya perjanjian amaro kang merintah sapa Allah
Perintahnya apa? Perjanjiannya bil imani, kelawan iman. Iman namanya sapa? Nabi bin Nabi. Jadi itulah perjanjiannya Allah yang diberikan kepada makhluknya. Mulai dari zamannya Nabi Adam, Nabi Zabur, Nabi Musa, Nabi Isa, di dalam kitab-kitab para anbiya itu tertulis dengan jelas bahwasanya akan turun Nabi sebagai khotimul anbiya, Rasul akhir zaman, yaitu Muhammad. Inilah yang diputus oleh orang-orang fasik. Kota hasola mongko hasil falayan kudu mongko ojo mutus sapa sawijine wong wa innamal ladziyan kudul makmur, tetapi siapa saja yang telah mengutus makmur bi, yang diperintahkan bi lawan ahad, wal mutad. Nah, di sini ada yang memutus, wal jumlah wal mutad kang dimaksud jumlatul ahdil waqi, ya jumlah ahdil yang telah terjadi perjanjian di situ. Perjanjiannya ala al-sinadi Ambiya ini yang telah disampaikan oleh para nabi-nabinya Allah. Nabi-nabi mereka, umat-umat yang pada mengingkari itu, yang telah memutus kabar itu. Jadi kabar itu berupa rentetan cerita, diputus oleh mereka. Mereka tidak mau menerima karena menutup dirinya. Fi kutubihim ing dalam kitab-kitab mereka. Fa innallaha ada kula nabin nabiyin setuhune pengetan iku ahada menjanjikan. Allah itu telah menjanjikan kula nabiyin ing saben-saben nabi, di setiap nabi ma ummati serta umat dijanjikan nanti akan turun nabi khotimul anbiya, yaitu Muhammad. Bahkan kepada Nabi Adam, Muhammad sayyidu waladika, penghulune anak putumu. Jadi akhirnya nanti minta syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad. Anna awwalu syafi' wal musaf min Adam, sangking Adam ila Isa maring Isa, sampai Nabi Isa. Itu dijanjikan masa rentannya itu 500, dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu 500 tahun. Itu sudah dikabarkan bahwasanya akan turun Nabi sebagai khotimul anbiya, yaitu Muhammad. Inilah yang diputus oleh mereka. Annau idza zahara, jadi iman kepada bahwasanya iza zoharo tatkalin perjanjian itu anau setuhune ahdun iza tatkalane zoharo muncul sopo Muhammad liyuk minanna supaya becek ngimani sopo umat bihi kelawan Muhammad walian sironnahu, liun sironnahu tegese di sini yo mendukung ing Muhammad sopo umat. Qala mongko dawuh sapa Allah taala wa idza khadallahu mitsaqan nabiyina, wa idza lan tatkalane akhadha netepake ngono sapa Allah mitsaqan nabiyina ing mangkone perjanjian biro-biro nabi. Nah, semua nabi lama tatkalane ataitukum nekaake sapa ingsun kum ing sira kabeh Allah min kitabin saking kitab wa hikmatin mah summa jaa, lalu jaa datang kum ing sira kabeh. Siapa yang datang? Rasulun, yo utusan musaddiqul lima makum, yang membenarkan, mengajak kalian pada kebenaran makum sertane sira kabeh lituk minanna becik supaya iman sira kabeh bihi kelawan Nabi Muhammad walitun sironnahu lan dukung nulungi sira kabeh ing Muhammad al-ayah. Inilah perjanjian yang telah diberikan oleh Allah kepada para makhluk ciptaannya. Perjanjian ini disampaikan di dalam kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Bahkan dari zamannya Nabi Adam sudah diberikan hadis bahwasanya Nabi Muhammad diajak ngaji oleh Allah. Diajari Muhammad waman Muhammad, tertulis di situ lafaz la ilaha illallah. Bahkan ketika penciptaan Nabi Muhammad, Nabi Adam dibangunkan, melihat, dongakkan kepalanya, melihat tertulis di atas lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istasfa'a, minta syafaat kepada Allah bihaqi Muhammadin. Nabi Musa juga begitu, ketika Nabi Musa dipanggil ke Gunung Tursina, umatnya diganggu, digoda, dimurtadkan semua oleh Sam'un As-Samiri. Di situ dibisiki Nabi Musa, ini ada Sam'un As-Samiri, itu bukan musuhmu, itu lawannya nanti.
umatnya Nabi Muhammad, umat Khatimul Anbiya, Rasul. Nanti yang membunuh adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai Imam al-Muhtadar, al-Muntazir. Ini musuhnya Nabi Khatimul Anbiya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itulah Dajjal, itu bukan musuhmu. Maka ketika kembali ke umatnya, Nabi Musa tidak melawan Musa Samun. Dikabarkan juga bahwasanya akan turun Khatimul Anbiya. Nabi Isa juga dikabarkan dalam Injil, disebutkan bahwasanya akan turun Nabi setelahmu sebagai Khatimul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini yang diputus oleh umat-umat nabi-nabi sebelumnya, disampaikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi oleh umatnya ditutupi, diganti hablun, rentetan cerita ini layah. Wa minal ahdi lan setengah sangging perjanjian iku ausofu al-madhkur, dan yang ada di perjanjiannya ayat-ayat itu bahwasanya di dalam kitab-kitab para nabi itu sudah dijelaskan ausofu nyipatinehu ing nabi al-madhkur kang sebut, sudah diberikan tanda-tanda bahwasanya akan turun Nabi Muhammad, disifati Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab para anbiya, dan disampaikan oleh para nabi kepada umatnya. Tapi mereka menutup itu. Itulah orang-orang fasik yang menutup ataupun memutus ahdallahi, perjanjian ini tadi. Al-mazkur fi kutubihim, dalam biro-biro kitab mereka, fanaqaduhu nulipodo, nutup ganti, batalakan, memutus sapa mereka wong sakit, wong fasik, zalika yang mengkono-mengkono perjanjian. Rupane mutuse biye bita bedilihim. Jadi itu usaha mereka menutupnya gimana? Dengan mengganti. Bita bedilihim, diganti iya maring ausof al-madhkur, diganti. Bahkan umatnya Nabi Musa itu mengganti, nggak mau menerima bahwasanya akan muncul nabi dari keturunannya Ismail. Disamarkan di situ bahwasanya nggak mau menerima kalau nggak dari keturunannya Ishak. Seperti itu mereka mengganti. Wa inkaru walan ingkari ha ing ausoful mazkur, sifat-sifat yang dijelaskan di dalam kitab-kitab para anbiya. Wadamul iman lan ora ono iman biya kelawan ausoful mazkur. Jadi ahdun yang di situ yang mana dijanjikan oleh Allah bahwasanya harus iman kepada Muhammad ketika nanti itu harus muncul Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak mau mengimani, bahkan mengganti dan mengingkari wadamul iman, dan nggak gelem mengimani. Itulah orang-orang fasik, orang-orang kafir. Fi qauli ta'ala, ing dalam dawai Allah Ta'ala, yang kuduna ahdullah. Itulah penjelasan yang kuduna, mereka itu memutus ahdullah, yang perjanjiannya kan. Jadi perjanjian itulah yang telah ditetapkan oleh Allah agar nabi-nabi sebelumnya ketika memberikan penjelasan diimani oleh umatnya. Itu yang mereka putus, cerita-cerita itu. Di dalam kitab-kitab para anbiya itu sudah dijelaskan, tapi mereka menutup itu. Isti'arah bil kinayah. Jadi ini sebenarnya hanya isti'arah bil kinayah itu ya evonisme. Evonisme itu yang memperlunak bahasa. Dalam bahasa Arab biasa itu, dalam kalamilah itu diperlunak bahasanya. Khaisu subial ahdu, jadi dimiripkan ahdu itu bilhabli, kelawan rentetan dari cerita. Hablin itu kan yo tambang ya, tali. Jadi ada rentetan ini diputus oleh mereka. Jadi di istilah yang kuduna itu diputus, dibatalkan. Ahdullah itu dipermisalkan seperti kabel. Kabel, umumnya kita ada kabar dari mana itu, Surabaya, lewat hatib, lewat telepon. Kalau zaman dulu ada telepon, kabelnya diputus, akhirnya cerita dari sana diputus, kabelnya nggak sampai ke sini, atau sinyalnya dihilangkan. Itulah maka subia dimiripake opalah tu bil habli kelawan waktu bizikru, maka dilipatkan, ditutupi oleh mereka, dilipat. Pokoknya kertas gini ada kabar, banyak sofahnya ada kabar mengenai kabar bahasanya Anda akan turun Khatimul Anbiya, ditutup oleh mereka.
Seperti itu kalau itu berbentuk kertas. Kalau berbentuk kabar itu berbentuk rentetan kabel cerita diputus. Kalau umpamanya ada kabar melalui kabel diputus, seolah-olah subia ahdun ini dipermisalkan seperti kabel diputus oleh mereka. Kalau dia berupa kertas ditutup oleh mereka, bahkan disedet, disobek, yang menceritakan mengenai Muhammad ini. Tawadzikrul musababi, jadi yang diceritakan itu ditutup. Buat Romsun ini diberi kode, lau bisain min lazimihi, lawazimi saking kelaziman mereka. Oh, yang kuduna, yaitu kelaziman mereka itu yang kuduna. Yang kuduna itu nutupi, artinya mereka itu memutus faizabatu tahyil. Nah, sebenarnya itu nutupnya itu penetapan itu tadi, bahwanya diputus oleh mereka, bahwa yakin bahwa menutup itu sebenarnya hanya diduksi. Diduksi itu artinya ya imajinasi, bukan diduksi, imajinasi mereka, sehingga diimajinasikan bahwasanya Khotimul Anbiya itu dari Bani Ishaq, seperti itu, dari keturunannya Bani Ishaq, bukan dari Bani Ismail. Itu sebenarnya hanya tahyil mereka, imajinasi mereka. Wanakdu tawi mutus fil asli, dalam asli nefakku toqatil habli. Yang dimaksud dengan nakdu di situ sebenarnya adalah faku, mengurai, artinya diurai biar kabur sekalian, nggak jelas. Toqatil habli wal mutata yang dimaksud min guna alipto, ya batalkanlah, bahasane sing luweh kodok apa ikut jelas itu ya dibatalkan oleh mereka. Nah, batalnya kitab suci, berarti kan dihilangkan kitab-kitab mereka yang menjelaskan mengenai Nabi Muhammad. Di dalam Taurat juga gitu, di dalam Injil juga begitu, dikabutkan oleh, bahkan dibatalkan, sehingga mereka berani membatalkan kitab suci mereka. Fafihi lan dalam ibtal isti'arah tasrihiyatin tabi'iyah. Tabi'iyah itu apa ya jenis? Apa itu menganggap rendah. Tabi'iyah itu yang dimaksud subordinasi lah, kayak bahasa keren itu subordinasi di situnya. Semisal begini, kalau di dalam gender perempuan itu atijalu qawamun 'alan nisa, tapi wong wedok itu gak mau dikatakan begitu. Jadi atijalu qawamun 'alan nisa itu adalah rasis, mereka mengatakan. Tapi yang jelas ya memang ketika wong wedok sewu, wong lanang sitok imame wong lanang, itu subordinasi anggapan mereka. Tetapi subordinasi di dalam Islam itu ya yang jadi imam itu ya atijalu qawamun 'alan nisa, memang ya seperti itu. Nah, kadang-kadang aktivis perempuan itu nggak mau nerima itu. Tasrihiyatun tabi'iyah haitsu sibuhul ibtal binakti. Jadi di sini sebenarnya ya mereka menganggap bahwasanya nggak layak Nabi kok diutus dari Bani Ismail, harusnya dari keturunan kita Bani Ishaq, seperti itu, orang-orang Yahudi seperti itu. Sibahul ibtal, maka seperti itu sibahul ibtal haitsu subial ibtal, dipada ke ibtal iku binakti. Jadi membatalkannya ini dianggap mereka itu memutus begitu. Wa usta'iqa an-naqdu dipinjam itu dari ibtali wastasqa minan naqdi, maka distikat, di apa itu istakan mustakin yang kuduna bimakna yubtiluna. Jadi yang kuduna yubtiluna mereka membatalkan, bahkan kalau membatalkan kitab sucinya bahkan diganti kitab sucinya. Wal uhudu, tapi perjanjiannya Allah itu kepada manusia itu ada 3. Yang pertama ahdu amya, ahad secara umum, perjanjian yang umum, yaitu ahdullahi fil azali, di dalam azal aslinya ahdunya Allah itu azal, yang lampau, yang memang sudah ada ketika Allah menciptakan manusia dan atas makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, itu untuk ibadah kepada Allah, tauhidillah fil azali li jami'il khalqi, maring sekabehane makhluk ala tauhid, ing dalem tauhid kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan. Itulah ahdun.
perjanjiannya Allah kepada manusia. Itu tauhidillah di dalam ahdul azali. Jadi ahdullahi fil azali, di dalam azalnya. Azal itu yang memang sudah apa itu awal ketika menciptakan makhluk. Itu ya untuk menauhidkan Allah. Wa ittiba'u rasulilan manut namanya utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Tahu rasulnya ya terus manut. Nah, mereka nggak mau manut kepada rasulnya, orang-orang fasik ini. Waduh khosin, dan ada khosin perjanjian yang khusus bil anbiya'i kelawan biro-biro nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan ke Nabi Muhammad juga. Wa tablighus syara'i. Jadi perjanjiannya nabi-nabi itu ahdullah itu ya harus menyampaikan syariat-syariatnya Allah, wal ahkam lan hukum-hukumnya Allah. Itu janji khas, perjanjian khas dengan para nabi dan rasul. Wahadul khas juga ada ahdul khas bil ulama, kelawan ulama. Mergo dawuh Kanjeng Nabi ulama wa rasul anbiya. Wa huwa tabligh, ya juga menyampaikan ma wahyu talakuhu kang mereka dapat. Yang mereka dapat para ulama hu ing ma wahyu itu tadi anil anbiya'i, mengenai cerita-cerita para nabi, yaitu menyampaikan bahwasanya kitabnya Nabi Musa itu ya Taurat, wahyunya Allah yang dibawa oleh Nabi Isa itu ya Injil, wahyunya Allah yang dibawa Nabi Daud itu ya Zabur. Seperti itu ulama juga harus menyampaikan itu perjanjiannya, itu perjanjian azali, yaitu perjanjian kepada semua li jami'il makhlukat, entah itu nabi, entah itu semua makhlukat yang diciptakan oleh Allah. Itu adalah tauhid billah wa ittiba'ur rasul, dan ngikuti manut namanya utusan-utusan Allah. Wa di khasin, lan ada ahdu khas, perjanjian khusus antara Allah dan para anbiya, yaitu apa? Wa tabligh, ahdu khasnya tabligh syara'i, menyampaikan syariat-syariatnya Allah, wal ahkam lan biro-biro ahkam. Oleh para anbiya disampaikan kepada umatnya bahwasanya nanti akan ada nabi, mereka tutup ini umatnya. Nabi Musa menutup, yang kufur, yang iman ya masih ada. Umatnya Nabi Isa juga begitu. Waduh khas juga ada, khas, perjanjian khas bil ulama, kelawan ulama. Ulama itu juga mempunyai tugasnya nyampaikan apa-apa yang dibawa oleh para nabi, wahyu itu tadi. Wa tawi ahdu tablighu ma talakuhu, menyampaikan ma ya wahyu talakuhu kang den trimo hu ing ma anil anbiya, maring para nabi. Wal kufaru utawi kufar qad naqoduha, sedangkan wong kafir inilah yang diputus oleh orang-orang kafir perjanjian bahwasannya Allah memerintahkan kepada semua nabi untuk mengabarkan akan muncul nanti, ketika muncul Nabi Muhammad, wes imano namanya Nabi Muhammad, bahwasanya huwa khatimul anbiya, khatimun nabi, sebagai sayyidu waladi Adam, bendoro penghulu Nabi Adam. Dikabarkan di tiap kitab. Nah, inilah yang diputus oleh mereka. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misakihi. Min ba'di misakihi tauqidi alaihim, yang telah ditetapkan oleh Allah alaihim, atas mereka. Ini diputus oleh mereka. Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, wa yaqta'ulan mutus, itu yubtiluna. Yaqta'una tegese alladzi nayan kuduna, itu juga memutus, wong fasik ini juga memutus maing ahdun, mereka juga memutus ahdun tegese perjanjian amar kang merintah sapa Allah bi kelawan ahdun. Jadi mereka juga memutus perjanjian yang telah diperintahkan oleh Allah. Ayyusula ing yen to nyambung sapa mereka, yang harusnya itu disambung ayyusula. Amarallah bi ayyusula, bi an di situ sebagai domirnya kembali kepada bihi. Itu sebenarnya kalau kita maknai, kita rubah kepada masdar, wa yaqta'una ma amarallahu bi
waslihi, nah gitu. Tapi itu dipakai fi'liyah, ayu sholat. Minal iman itu po iman bin nabihi, ya harusnya mereka itu menyambung ayu sholat itu, maka misalkan seperti habel ini tadi, disambung, nggak malah diputus. Ayu sholat, apa yang disambung? Minal imani, saking imani, perjanjiannya Allah itu ngimani, bin nabi, kelawan nabi, yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab para anbiya. Inilah yang ditutup oleh mereka, wong-wong fasik, wong-wong sing tidak mau membuka dirinya, karena mereka itu yudillu bihi, kasih tertutup, sehingga oleh Allah disesatkan di kelawan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-26. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu. Orang sing iman itu tanpa akan mengatakan annahul haqqu min rabbihim. Ini memang benar-benar dari pengertiannya. Wa amal ladzina kafaru, orang-orang sing kufur iku fayaquluna madza aradallahu bi hadza masalah. Orang sing kufur akan mengucapkan opo sing dikersakne, sing dikarepne pengiran atau permisalan yang remeh ini. Maka di situ diucapkan, dijelaskan, yudillu bihi kasiron, akan disesatkan oleh Allah bi kelawan masalah. Yang menyesatkan bukan ayatnya tapi Allah. Ayatnya diberi wasilah lantaran sebagai asbab musabibnya Allah. Yudillu bihi kasiron wa yahdi bihi kasiron. Wa ma yudillu, tidak akan tersesatkan, tidak akan disesatkan, Allah tidak akan menyesatkan bi kelawan masalah illa kecoba sopo wong-wong fasik. Siapa mereka itu wong-wong fasik? Yang kufur, menutup dirinya itu alladzina yanquduna ahdallah, yang telah memutus ahdallahi, yang perjanjiannya Allah. Apa perjanjian? Iman nek mahe bengi, nek mahe Muhammad, seperti yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab para anbiya sebelumnya dan ditabrikan oleh para anbiya. Mimba dimisakim, setelah ditetapkannya Allah alaihi mengatasi mereka bahwasanya akan turun Nabi sebagai khotimul anbiya. Dan mereka juga ya ketau nama amatallahu biyayusolah, mereka itu memutus mayo janji amaro yang sudah merintah sama Allah bi kelawan ma agar ayusolah engyento nyambung ke. Ada runtutan disambungkan dari zamannya Nabi Adam, Nabi Zabur, ada rentetan ceritanya di situ di dalam kitab-kitab itu untuk disampaikan liyutuk minuna walitun sirona, agar kamu ngimani Muhammad, watun sirona, dan membantu Muhammad. Tapi mereka malah yaktauna, yang seharusnya disambung. Nyambung opo? Minal imani, saking imani bin Nabi kelawan Nabi. Qaulu minal iman iku bayan lama 5 maring ma itu. Jadi sebagai iman, agar rupane janjinya itu ya iman kepada Muhammad. 5 wa qaulu bin Nabi. Jadi ngimani nek sapa Nabi. Min tauqiri utawa ngurmati. Hormat ikhtiram nek Nabi. Wal iman lan iman bihi kelawan Nabi wa mutabatihi min tauqiri wa nasrihi, ngono min itu kata min. Wal imani bihi wa mutabatihi lan ngatut manut nek Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Wa qalu warahmu, tadi rahim wa iman bin Nabi wa rahmu wa ghairu dzalika. Rahmu di situ tegese ya zul tahmi, tegese kurobah patek nek mae Nabi minal ihsani, lain baguskan lain mereka berkata Rasul. Wa muwasatihim, tadi minal ihsani lahim baguskan kepada para anbiya. Wa muwasatihim lan juga menghibur para anbiya. Wal bir lan berlaku baik bihim, Nabi malah dimusuhi oleh mereka. Wong-wong fasik ini musuh para anbiya. Anna badlun min dhamiri bi wa an, di situ anna ayu sholah iku sebagai badal. Ya apane ngono? Amaro bi merintah sapa Allah bi kelawan
janji apa nih ayu sholah ing toba nyambung, jadi itu sebagai badal. Lek badal ini mesti diwaca apa nih, nyambung apa nih, apa nih, memutus apa nih. Mereka itu memutus habel cerita itu tadi. Andis itu sebagai badlun min domiri bihi, domiri bihi, bihi itu kan domiri balik nek ma'adun ya, adun. Jadi di situ dimanai begini, waya ketonan podo mutus ngono sapa wong-wong kafir, wong-wong fasik, ma ing adun. Jadi mereka itu memutus perjanjian. Amaro yang sudah diperintahkan oleh Allah bi kelawan perjanjian. Apa nih? Apa itu sebagai badlun dari domir bihi, domir bihi kan baliknya adun. Itu balik kepada perjanjian itu tadi. Mereka memutus perjanjian itu ayu sholat, sehingga mereka itu tidak mengimani itu yang seharusnya mereka apa itu sampaikan di ayu sholat, nyambung ke malah diputus oleh mereka. Min waslin dhi rahmi ay al-qurba bi min al-ihsani ilahi mumanu qawlu wa anna badlun min dhamiri ay fa inna stune an wal fi'lu ta fi'lu ba'da sa'wisi fi'il. An itu tadi, setelah an itu ada fi'il yaitu ayu sholah. Fi ta'wili masdar, ta'wili masdar fi jarin, dalam jarin alal badliyah lid dhamiri fi bihi, ya, di dalam domirnya lafadz bihi takdir ma itu ditakdirkan ma amarullah. Jadi domirnya bihi itu ditakdirkan kepada ma amarullah, apa yang diperintahkan oleh Allah adalah perjanjian itu tadi. Mereka memutus perjanjian amaro yang merintahkan sama Allah bihi kelawan ma. Jadi hinya itu balik nek mae ma biwaslin wa yasikhu ayyakuna yusola badlun. Jadi juga boleh dalam perkataan Arab, dalam ilmu kaidah nahu boleh fawa fi mahali nasbin, mahalnya nasbin, wal awwalu aqrab, juga boleh dikatakan begitu, dimaknai ayu sholabihi itu dimaknai ma amakallahu bihi biwaslih, itu juga bisa biwaslihi, itu dalam tarkib bahasa Arab. Akrab yang diputus kabel cerita itu tadi oleh mereka, artinya begitu. Yang seharusnya mereka sambungkan malah diputus. Qaulu ta'wik anil iman, jadi sak puncak-puncak maksiat tegese begini, waya ketau nama amarullah bi ayyusolah. Jadi mereka itu telah memutus perjanjian amar yang diperintahkan oleh Allah, yang memerintahkan sama Allah bi kelawan ma, perjanjian itu yang telah diperintahkan oleh Allah dengan perjanjian itu untuk menyambung tapi malah diputus. Dan mereka orang fasik, siapa lagi? Yufsiduna, mereka lah yang telah membuat kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Apa rupane gawe kerusakan? Bil ma'asi kelawan maksiat, wa ta'wiki lan ngalang-alangi anil imani maring iman, mereka menghalang-halangi akan iman. Jadi puncak dari maksiat itu iman. Ini ataf, tapi atafnya itu didu atau dzikrul khas, lafadz khas yuqadu bil am. Jadi maksud qaulu wa ta'wik anil iman iku atfun wa yahtamilu, jadi diatofkan wal maksiat, maasi itu ya sudah umum itu semua maksiat, tapi di situ ada takwik, diatofkan kekhususan, tapi yuqadu bil am. Takwik itu puncak dari maksiat itu yang menghalang-halangi iman. Itulah kekufuran yang sesungguhnya. Maksiat yang sesungguhnya itu takwik anil iman, bisa menyebabkan kepada kemurtadan, ini keluar dari Islam ketika kita menghalang-halangi iman. Maka maksiat yang paling puncak itu adalah menghalang-halangi iman. Liufsiduna, dan mereka lah orang-orang membuat kerusakan berarti dalam bumi. Rupanya kerusakan maksiat, tapi diatofkan ke dawa takwik, ngalang-alang ini kan khos yuqadu bil imam. Maksudnya wawunya di sini, atofnya ini menunjukkan bahwa yang ngalang-alangi anil iman itu adalah puncak dari kemaksiatan. Al-atof yahtamilu khas ala am fa inna takwik min akbaril ma'asi, jadi lebih besarnya maksiat itu adalah tahu. Ulaika humul khasirun, dan mereka ulaika itu mausufun,
yang disifati, mereka yang disifati bima kelawan sesuatu dzikra yang tersebut, yang sudah disebutkan wong-wong fasik itu yang disifati dengan apa yang disebut ini tadi, yaitu yang kuduna ahdullah, memutus perjanjiannya Allah, mimba dimisaki wayaktauna, dan juga memotong, artinya menutupi, yang kuduna ahdullah itu adalah membatalkan janjinya Allah, mimba dimisaki saking sakwise ditetapake pengiran. Wayak taulan, mereka lah yang memutus apa janji-janji apa yang telah dijanjikan Allah bihi ayyusra, yang seharusnya mereka sambung. Lalu disifati juga yufsiduna, mereka lah yang membuat kerusakan fil ardi, rupanya kerusakan maksiat, wa ta'wiki anil iman, rupa dari kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang fasik ini adalah berlaku maksiat, dan puncak dari kemaksiat, lebih besar dari kemaksiat adalah ngalang-halangi anil iman. Mereka itulah, jadi ulaika di situ mereka al-mausufuna yo kang den sifati bima kelawan apa-apa yang disebutkan dzikra, hum tawi ulaik mereka ikwal khosiruna lima sirim kotno lumakune mereka ilan nari maring neraka al muabbadah sing abadi alaihim ditetepake maring mereka. Jadi hum di situ sebagai khobar usani sebenarnya, tapi ketika dimaknai bahwasannya ulaika itu mubtada, tapi juga bisa dikatakan hum di situ juga mubtada, khobarnya khosirun, mereka lah orang-orang yang rugi, lima sirim kotno melakuni mereka ilan nari, jadi nih mereka ilan nari maring neraka. Inilah sebab mereka masuk neraka al muabbadah abadi, nutup diri untuk iman kepada Allah alaihim atas mereka. Illatun liqaunim khasirin, jadi lima sirim itu sebagai alasan liqaunim, keadaan mereka diujah. Jadi sebab mereka itu masuk neraka yaitu karena menutup diri jalannya. Ketakwik ulaika, kita taklil mengenai ulaik. Qaulu ulaika mubtada'un mubtada awal wa hum iku mubtada sani. Bisa dimana ulaik itu sebagai mubtada yang pertama, ulaika utawi mereka al-mausufuna yang disifati bima kelawan sesuatu apa-apa dzikra yang sudah disebutkan di depan tadi. Sifat-sifatnya wong-wong munafik, penyifatannya Allah kepada orang-orang munafik ini. Wahum tawi mereka yang disifat itu tadi itu sebagai mubtada yang kedua. Wal khasiruna utawi wong iku khasiruna wong kang rugi. Iku khobar usani, jadi khobar yang kedua, bagi yang kedua yaitu khobar hum itu. Ulaika yo mereka, hum tawi mereka iku al khasiruna. Khobar sani, jadi khobar yang kedua, jadi khobar sani wasani wa khobaru khobarul awal. Sedangkan sani yang kedua iku wal khobaru sani yang kedua wa khobaru khobari iku khobarul awal wa yahtamilu annahum domir faslun lama halalau, tapi juga hum itu tidak dijadikan khobar juga, mubtada juga bisa itu faslun sebagai penyambung lama kalau panggunane kamahal nolahu minal iqab, saking iqab enggak ada iqabnya. Wal khasiruna utawi khasiruna iku khobaru ulaika, jadi khobaru ulaika bisa juga ulaika iku khasiruna wong sing merugi. Hum itu tidak ada tempatnya, tapi juga bisa dikatakan bahwasanya hum ulaika iku hum, mereka iku hum juga bisa, atau humnya di situ sebagai mubtada, khobarnya khasirun, sama saja. Atau juga dimaknai bahwasanya hum itu tidak mahal, jadi khobarnya tetap khasirun tapi khobarul awal untuk mubtada yang pertama yaitu ulaika. Ketika memaknai ya boleh ulaika ya mereka, hum mereka itu wong-wong munafik, ikwal khasiruna wong-wong kang padha rugi. Kok napa lima sirim kok dadine mereka ilan nari, karena mereka itu menjadikan dirinya kepada arah neraka, likufrihim
al-mu'abbadah yang langgeng alaihim itu tetap dengan saya ditetapkan kepada mereka. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat fasik ini. Ini saja semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.